Tapi setelah 2017 gue dapat kesempatan untuk jadi koreografer di kampus gue. Jadi kampus gua itu punya satu komunitas namanya The Voice of UBM. Jadi mereka ini komunitas yang suka nyanyi. So mereka itu punya acara tahunan dipakai untuk mereka bikin show. Mungkin kayak lebih tepatnya dibilang musikal. Jadi mereka bikin musikal, mereka nyanyi, mereka acting, dan juga mereka dancing. So di acara itu puji Tuhan gue dapat kesempatan untuk megang selama 3 tahun dari 2017, 18, dan 19. Kalau nggak salah 2017 itu kita punya tema Bangga Indonesia. Jadi kita menampilkan musikal, mereka bernyanyi lagu-lagu daerah, dan kita performnya tradisional juga. Dan di 2018 kita punya tema lintas dimensi. Jadi kayak lebih masa lalu dan masa modern, intinya sih gitu kurang lebih ya. Semoga nggak salah. Dan yang terakhir itu ada home. Jadi kayak kita feels like home. Kita evolusi dari step musik itu apa gitu. Kalian bisa cek juga di YouTube-nya mereka, The Voice of UBM. Oke, dari situ sebenarnya kayak gue udah kebuka jalan kayak Tuhan tuh ngasih jalan gitu. Gue statusnya masih ngampus ya waktu itu, tapi gue sampingan tetap ada di komunitas Kenari Gereja. Jadi gue jadi koreografer di sana, megang beberapa, kadang sambil juga ada job untuk mengisi acara dan lain-lain. Ngajar juga iya, semenjak itu sudah mulai ngajar. Jadi kadang-kadang gantiin kelas temen, kayak teman gue tuh suka ngajar di sekolah, udah punya jadwal di sekolah, tapi tiba-tiba dia nggak bisa, kadang gantiin. Jadi puji Tuhan ada aja gitu. Jadi setiap hari ke kampus, ketutup untuk uang jajannya, untuk bantu-bantu buat bayar kuliah juga iya, karena kan harus bayar. Kemudian terlepas dari kegiatan koreografer selama 3 tahun itu, setelah itu kebetulan tahun ini dikasih kepercayaan kepada koreografer lain, tiba-tiba gue dapat pekerjaan lain juga gitu. Jadi kayak jalan Tuhan tuh selalu ada gitu. Akhirnya gue juga dipercaya di beberapa komunitas untuk jadi koreografernya mereka dengan skill gue yang segini ini gitu. Maksudnya kayak nggak wow banget, tapi gue masih dikasih kepercayaan. It's amazing sih menurut gue. Jadi kayak dari situ kadang-kadang untuk sekarang sih udah enggak, karena sekarang udah lebih fokus ke kerja. Sekarang jadi banker di salah satu bank swasta. Udah hampir 7 bulan. Tapi gue masih ngerjain kayak misalnya kadang-kadang bikin koreo, cover. Jadi kayak sekarang tuh lebih ke content creator. Jadi kayak bikin konten di Instagram. Kadang kalau memang durasinya panjang kita upload di YouTube. Jadi ya karena gue bilang tadi itu bakat dan sekaligus hobi, jadi kayak nggak bisa ditinggalin gitu. Udah pure, jadi kayak nggak bisa hidup kalau nggak bisa ngelakuin gitu. Jadi kayak tiap hari pagi-pagi aja kalau mandi tuh harus denger lagu, dan itu pasti nari gitu. Maksudnya nari bukan nari yang kayak wow lagi di show, enggak, tapi atas kayak badannya itu nggak bisa tenang gitu, karena memang udah dari hati gitu, kayak emang ini pure gitu gue jadi penari. That's why akhirnya gue tekunin. Nah, mungkin juga ada yang bertanya kayak kok bisa sih, kayak masanya narinya kan biasa aja gitu, tapi tiba-tiba bisa langsung kayak bisa jadi koreografer bla bla bla. Kan seperti yang gue bilang tadi, kayak kita di sana itu kita di training as professional. Jadi kita ngambil kelas-kelas di pengajar-pengajar profesional. Kita pernah ini gue ceritanya yang wow-nya aja. Jadi kayak kita pernah ikut Summer Jam. Kalau kalian pernah dengar Summer Jam itu di Singapura, kita ada beberapa ngambil kelas selama seminggu, dan itu tiap hari kita latihan nari. Oke. Kemudian yang kedua, kita di Jakarta juga kita sering ngambil kelas workshop. Di Bandung juga pernah. Paling jauh yaitu sih Singapura. Oh iya, lupa. Kita pernah ambil kelas di Tokyo juga, tapi itu levelnya sih memang agak ya tinggi ya, karena memang sehari-hari kerja mereka itu nari gitu. Jadi kayak show dan training. Jadi kayak kalau kita itu kayak nari itu
ya kalau bisa ngasih duit oke, kalau enggak ya udah gitu. Apalagi sekarang kayak balancing antara nari sama kerja, bikin konten sama kerja, nah gitu. Jadi kayak gue lebih kayak belajar untuk memanage waktu, bagaimana caranya gue bisa kerja dengan produktif dengan nilai yang terbaik, dan gue bisa ngelakuin passion gue secara aktif dan upgrade gitu. Jadi kayak balancing dua-duanya. Kalau dibilang gampang sih nggak gampang banget. Jadi kayak harus benar-benar manage waktu. Apalagi kerjaan gue itu kayak bisa dibilang kayak marketing gitu kan. Harus bisa available waktunya ketika harus menyiapkan waktu untuk ketemu nasabah. Even kayak misalnya kadang-kadang jam 5 sore harus ketemu nasabahnya, harus ngantar ini, nyurus ini. Jadi kayak harus prepare waktunya, kadang-kadang after office. Nah, tapi kan gimana nih caranya biar balancing di passionnya itu lu bisa berimbang. Nah, kalau gue sendiri tuh kadang-kadang kayak oke, gue siapin waktu kayak misalnya Senin dan Kamis sama Sabtu gue siapin waktu kayak oke, gue pulang after jam 5 kan, pulang nih, maksudnya udah selesai jam kantor, gue pulang, gue persiapan semua materi yang harus dibikin hari itu. Oke, gue lakuin hari itu. Jadi kayak gue nggak tiap hari juga, jadi kayak bisa dibilang ngestok konten lebih tepatnya. Tapi kayak gue gak merasa capek karena itu passion. Ya mungkin sekarang kalian belum tahu passion kalian itu apa, mungkin, tapi mungkin udah banyak juga udah tahu. Tapi menurut gue passion itu bisa diartikan kayak lu bisa ngelakuin sesuatu dan itu sebenarnya kayak orang lain bisa lihat tuh kayak aduh lelah banget, tapi lu merasa enjoy, lu happy, lu bawanya kayak senang aja ngelakuinnya gitu. Nah, itu aja sih sharing hari ini. Di part ini gue berharap juga kalian dapat sesuatu yang baik. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, boleh di komen di bawah. Untuk saran juga kritik boleh banget ya. Jadi kayak gue sangat senang malah kalau ada saran dan kritik dari kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Bye.